alhamdulillah ya kita ketemu lagi di Vagabond Voyage. Iya, setiap bulannya. Kalau di minggu pertama kita ada Dirje. Ya Allah, belum pakai bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kembali di segmen Dirje-nya Vagabond Voyage, ya, dimana setiap awal bulannya Vagabond Voyage ini selalu bahas tentang perjurnalingan. Dan di bulan ini, ya bulan Juli, ya welcome to Juli. Kita mau bahas tentang mood journal nih teman-teman. Ya bareng the one and only kakak kita semua, teman kita semua ya Kak Lila. Iya, jadi cocok banget nih buat kita teman-teman subuh itu yang maybe sering mood swing, yang apa namanya, yang moodnya sering amburadul ya kan, yang apa namanya, ya pokoknya yang gitulah ya. Ya ngerasa nggak sih teman-teman moodnya sering berubah gitu atau cuma aku doang nih? Udah kayak bipolar ya. Bisa nggak sih ini jadi mood swing itu jadi apa namanya, aduh ke bipolar entahlah ya. Iya kerasa banget apalagi pas red line ini betul banget Teteh. Oke, gimana Kak Lila sudah siap? Halo cek cek. Kalau belum saya bingung ini mau ngomong apa ya. Oh iya, sama aku aja. Oke. Oke. Kalau lagi mood gitu biasanya ngapain tuh? Kalau Afif makan coklat atau nonton Echan atau gimana nih? Wah, untuk makan coklat sepertinya saya tidak sekaya itu ya Teh kalau lagi bad mood tiba-tiba Uh, beli tapi kan coklat ada coklat jago, Fif. coklat apa? Aku taunya ayam itu ayam jago. Ya ampun Anda. Anda tahunya coklat itu yang mahal-mahal ya? Enggak, coklat itu ada yang imitasinya harusnya. Imunisasi aku sih biasanya dulu dulu kalau misalnya lagi bad mood banget gitu ya, ya anak drama larinya ke drama gitu. Iya. Oke, aku baca Drama dulu. apa tuh biasanya? Kalau dramanya pas lagi mood itu harusnya nontonnya tuh wajib Penthouse gitu ya. Sejenis itulah ya. Terus apalagi Sky Castle gitu. Aduh, Terus pun sekelas gitulah ya sama. harus drama-drama yang penuh dengan cinta kasih gitu. Ya itu betul banget ya kehidupan ramah antar tetangga. Insya Mm-mm, Allah. mm-mm. Sampai berbagi suami gitu ya. Tanpa sepengetahuan. Itu sih Iya. nambah-nambah mood biasanya. Aku dulu larinya ke drama ya teman-teman. Mm-mm. Astagfirullahaladzim jangan. Oh berarti sekarang itu larinya ke Echan gitu ya? Aduh, mau bohong tapi ntar dosa. Mau jujur juga. Aduh. Iya. Aduh. Nanti kalau misalnya Tapi lagi memang biasanya emang ada orang yang emang moodnya itu mau kayak gimana kalau lagi sama temen itu kayak ya keluar aja gitu, terpancar aja. Tapi ada yang memang benar-benar gak bisa gitu. Kalau lagi gak mood ya udah diem aja di rumah gitu, nonton dan segala macam. Kayaknya yang memang suka sama K-Waves itu biasanya energinya itu lebih tercurahnya itu moodnya itu mending nonton mungkin ya. Gak ya, lebih, iya gak lebih harus, maksudnya gak harus ngobrol sama orang lain gitu, gak kayak Echan kan tipenya harus gangguin orang gitu, bener gak sih? orang mulu emang tipe. Kalau aku tuh mohon maaf tidak punya teman di rumah. Jadi ya sudah saya berhalu-halu ria dengan Echan ya. Oke, siap. Echan bisa aja sih, sangat sangat mau gitu, dia itu sering banget sih. FYI Echan itu tipe yang suka banget nontonin apa sih namanya, nontonin video fans kayak gitu. Dia itu sangat, kalau kata kakak-kakaknya ya, hyung-hyungnya, dia itu paling narsis sejagat NCT. Dia Iya, itu sering banget nontonin video dia dari fans.
Ini kenapa jadi bahas Echan? Kan ada yang lagi kasmaran sama Echan. Udah itu aja sih. Oke, Iya, Kak Mimi. Halo, Assalamualaikum. kalau Kak Lila belum ada, kita tanya Oke, nih teman-teman people biasanya kalau lagi bad mood suka Ada nih Kak Mimi, makanya dengerin. Kak awalnya. Mimi, halo, Assalamualaikum. halo, Oh, Waalaikumsalam. Wah, halo Kak Lila. Ayo. Hey. kita harus satu pemikiran, Viv. Kalau aku bilang Kak Mimi, kamu bilang Kak Lila, jadi gimana nih? Limi jadinya. Mungkin ada yang nggak tahu Kak Mimi gitu kan. Jadi ya sudah saya biasakan memanggilnya dengan Kakak Lila. Oke, bener sih. Namanya juga Lila ya di sini ya. Ya, Kak Lila. Mana aja Si, boleh. Atau Masya Allah. awal mula panggilan Kak Mimi itu seperti apa? Iya, biasa lah. Ini suka berubah-berubah emang. Astagfirullah. Iya, Kak Lila sudah siap. Kak Mimi, Kak Lila tahu Ayo. apa? Kak Mimi, oke, biar satu pemikiran sama Teshay. Oke, Subuh People yang belum tahu ya kalau aku atau Teshay nyebutnya Kak Mimi itu sama dengan Kak Lila ya. Oke, aku yang share screen atau dirimu atau gimana? Eh, bebas kalau mau dibantuin boleh, kalau mau sendiri pun boleh, atau mau sama Teteh pun boleh. Aku baru share. Soalnya aku pakai HP. Takutnya nggak ini kak. Oh iya sih, aku juga memakai HP. Bentar, coba. Minta tolong sama Teteh yang baik hati. Iya. Jubir CEO. By the way, diriku belum ada datanya. Asik. Di grup Oh, ada di grup. Apaan? Eh, Bentar ya, gimana kabarnya Sip, sip. teman-teman semua ini? Oh iya, nggak bisa itu ya, nggak bisa open mic di channel berarti. Ngobrolnya Kalau sama Afif aja. banyak boleh, nama-nama baru, boleh teman-teman. banyak nama-nama yang aku baru lihat. Aman. Kok di aku suara Kak Lila kecil ya atau di aku Oh, doang? kecil. Bentar ya, coba aku keluar dulu. Padahal aku udah sampai 200 volumenya. Bisa di aku doang ih. Di teman-teman gimana? Tes, halo. Aman kalau pakai headset. Aku nggak pakai headset sih, aman insya Allah ya. Aman Ya insya Kak. Allah. Oke, ntar ini aja, ngegas aja gitu seperti biasa. Salah. Mumpung jam 5 ya, ngegas juga gak apa-apa ya. Kalau kalau Oh tengah iya. malam baru ngegas itu rada masalah gitu ya. Ih, Iya, Masya Allah. wait. Wait everyone. Ah. Kak Mimi kalau lagi mood gitu biasanya suka suka gonjreng-gonjreng gitu sampai malam atau gimana nih? Iya, ya kadang gitu ya. Kita susah sih mau apa ya memvisualisasikan atau kalau kayak memberi nama, mendefinisikan mood itu sendiri karena ya kayak perasaan gitu. Pokoknya nggak mood, nggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya lagi nggak mood aja gitu. Jadi kayak susah aja, apa ya elaborasikannya gitu. Apa sih kamu ngomong apa? Elaborasi, ya ampun bahasanya ya. Sangat berpendidikan sekali lain. Ya gitu, kadang-kadang kita pokoknya tahunya lagi nggak mood aja gitu. Padahal sebenarnya nggak mood itu kenapa gitu kan? Itu yang harus lebih dalam kita pahami diri sendiri. Karena biasanya orang yang ibaratnya gini,
orang yang marah artinya dia nggak tahu cara bersabar atau cara berinteraksi dengan orang lain yang mungkin tidak mengerti bagaimana bersikap, itu kan. Orang yang insecure berarti dia tidak tahu caranya supaya menjadi pede atau dia tidak tahu bagaimana membawa dirinya. Sebenarnya hal-hal yang kayak kita label negatif atau sedih gitu, berarti dia mungkin di saat keadaan itu dia nggak punya ilmu gitu bagaimana supaya dia eh, mempunyai feeling atau perasaan bahagia gitu. Jadi kita sendiri sih yang nge-label gitu ya, nge-label oh aku sedih nih, kalau misalnya kayak gini nih artinya aku sedih, artinya aku marah, artinya gini. Padahal sebenarnya sih itu absence, ya kayak death is absence of life gitu. Jadi kematian itu artinya ketiadaan hidup, bukan artinya sesuatu kejadian yang kayak gimana, tapi ya ketiadaan dari suatu hal gitu. Kalau saya kayak kesedihan itu sebenarnya ketiadaan dari kebahagiaan. Oh berarti dia sedang tidak ada hal yang membuat dia bahagia, tidak ada hal yang membuat dia punya harapan sehingga dia bersedih gitu. Tapi sedih sendiri itu bukan entitas yang kayak apa ya, sesuatu yang kayak oh gue lagi sedih nih, gue lagi galau gitu. Dia bukan entitas sendiri sebenarnya, enggak gitu. Cuma galau itu adalah kalau kita lagi dalam keadaan yang tidak jelas, tidak ada kejelasan di situ, tidak ada kepastian, tidak ada afirmasi gitu. Jadinya galau, jadinya bingung, harusnya kayak gimana ya, yang pasti itu gimana, karena the absence of-nya gitu. Wah, sudah nih ya. Wih, Masya Allah, makasih Teh Syed. Aman ya, insya Allah aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana moodnya teman-teman semua? Semoga kalau masih pagi masih bersemangat dan baik-baik saja ya. Sebentar. Sampai lupa. Di sini kalau masih pagi dingin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pagi ini mau ngobrolin tentang mood journal. Ini sebenarnya juga kayaknya aku tidak layak ada di sini karena ini ngomongin banyak tentang psikologi gitu ya, tentang keadaan perasaan, mood. Insya Allah teman-teman sih kalau yang latar belakangnya psikologi atau bahkan latar belakangnya yang berkenaan dengan ini, insya Allah bisa sharing-sharing ke kita juga gitu, biar kita bisa tukar diskusi ya mengenai ini. Cuma di sini DJ insya Allah gitu mau lebih mengedukasi aja tentang journaling atau tentang bagaimana kita tuh bisa menuliskan apa yang kita rasakan gitu, apa mood atau feeling atau emosi, apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga pencatatan itu tidak hanya menjadi sesuatu yang dekoratif gitu ya, tapi juga sebagai salah satu cara healing atau memperbaiki diri sendiri, mengobati diri sendiri. Dan ini justru juga sesuatu yang sangat direkomendasikan dalam Islam itu gitu. Mungkin kita ngerasanya oh ini teori barat atau ini cara terapi dari psikologi barat, enggak. Bahkan kalau misalnya teman-teman sering dengar pasti ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Sebenarnya ilmu hidup kita gitu, pengalaman hidup kita ikat itu semua ke dalam tulisan, diary atau jurnal yang tiap hari to-do list. Itu maksudnya kita mengikat ilmu, itu kita mengikat, kan ilmu itu jangkauannya luas banget. Coba kita
perbesar dan kita buka pikiran kita itu, apa maksudnya sih dari anjuran Islam ini? Kenapa kita disuruh untuk menulis? Kenapa kita disuruh untuk mengutarakan? Bahkan kenapa kita disuruh berdoa dengan lantang, kayak ngomong? Padahal Allah kan udah bisa baca hati kita. Allah udah tahu kok apa yang akan terjadi. Buat apa lagi kita harus mengangkat tangan kita, mendongakkan wajah kita kepada Allah seolah kita berbicara dan bahkan mengatakan dengan keras, dengan jelas gitu. Kenapa harus kita spell lagi sih gitu? Atau kenapa harus kita tulis lagi? Kan ini juga udah tahu kok gitu. Ternyata itu adalah bentuk bagaimana kita tuh mengutarakan, kita tuh berusaha. Ini effort, ini ibadah juga. Segala sesuatu, perbuatan atau pemikiran gitu ya, atau perasaan bahkan yang itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah ibadah. Jangan-jangan journaling kita ini bisa jadi ibadah juga, effort buat kita yang mungkin biasanya kita sepelekan gitu. Apa sih nulis diary doang, masuk jadi ibadah. Kita, oke? Sip, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya di slideshow aja teh atau mau di sini? Next slide. Oh, agak buram ya? Coba aku kirim ke sini juga ya, ke channel juga. Supaya teman-teman bisa buka sendiri juga deh. Nah gitu, jadi insya Allah kita niatkan ini tuh untuk ibadah. Enggak hanya kayak tren atau lifestyle gitu atau lucu-lucuan. Tapi sebenarnya tuh segala hal yang kita lakukan, pokoknya itu kalau mendekatkan diri kita kepada Allah, itu membuat kita jadi baik, lebih baik, menjadi muslim yang lebih baik. Itu sebenarnya adalah bentuk ibadah. Coba. Cuma buat, maksudnya nulis doang, nggak nulis doang gitu ya. Itu bisa jadi ibadah, coba, Masya Allah ya. Salah kok, aku kirimnya ke sini. Kirimnya ke grup kali ya. Nanti mungkin bisa di forward ke channel. Oke. Nah, jadi ini di awalnya, it is not how you feel but how you act on it. Kadang-kadang kita apalagi kalau ciwi-ciwi gitu ya, feeling banget kan anaknya. Sensitif ya, hatinya tuh kayak lembut banget. Memang sesuai juga dengan fitrahnya. Nanti kan akan mengurus anak, akan bersabar dengan pergulatan ya, kehidupan rumah tangga, mengurus banyak hal. Jadi memang banyak dipakai itu sisi feelingnya. Tapi ternyata kalau di Islam ini yang dihisab, kita kan sekarang ya apa-apa tuh udah mengkiblatkan diri ke tujuan besar kita, ya tujuan hidup kita, masuk surga, bertemu Allah, hidup bahagia selama-lamanya, ya itulah tujuan hidup ya. Tujuan kita itu sih ujung-ujungnya. Nah, gimana caranya? Oh, caranya adalah menaati Allah gitu kan, berharap ridho Allah. Nah, beribadah dengan cara beribadah gitu, dengan cara. Nah, ternyata kita harus tahu juga gitu perhitungan rahmat bagaimana kan kita tadi mau masuk ke surga itu ada kayak poin-poinnya lah, dari pahala-pahala, dari bekal-bekal yang kita kumpulin. Nah, itu kan berupa poin ibaratnya nih. Kalau main game gitu ya, ada poinnya, skornya gitu. Nah, kalau udah mencapai minimal skor atau apa itu bisa masuk surga, ibaratnya gitu. Simpelnya lah. Tapi ternyata skor ini kita suka terjebak. Kadang kita merasa melakukan suatu hal, tapi ternyata itu nggak ada poinnya sama sekali. Atau kita tidak melakukan sesuatu, terus merasa
itu nanti jadi poin minus. Atau kita melakukan sesuatu terus kita ngerasa ini kayaknya bisa bikin poin kita berkurang. Misalnya, negative thinking, gitu ya. Atau insecure, ya. Atau kayak berprasangka buruk. Itu sesuatu yang sebenarnya pikiran ya, di pikiran kita. Atau berpikir kotor atau hal-hal yang buruk lah, tapi di otak kita nih, di pikiran kita. Kadang kita tuh kayak udah parno duluan. Aduh, gue negative thinking sama orang nih, aduh dosa gitu. Kalau tidak terlalu baik memang, kurang baik betul. Atau agak buruk, iya memang gitu. Tapi sebenarnya kan pikiran kita tuh nggak dihisab. Bahkan kalaupun kita melakukan sesuatu yang buruk, itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Tapi kalau perbuatan baik, itu baru niat doang, baru mikir doang, udah dapat pahala. Masya Allah ya. Baik banget gitu Allah tuh ke kita. Sampai pikiran kita aja. Ya dalam tanda kutip, bukan juga dibablasin, tapi kita mau berpikir senegatif apapun, bobrok apapun, kalau itu belum sampai perbuatan, insya Allah masih aman. Jadi, ngapain kita terlalu mikirin sesuatu yang itu kayak nggak ada poinnya, gitu. Insecure lah, nggak pede lah, negative thinking lah, kesel sama ini, kesel sama itu kan pikiran, perasaan yang tidak dihisab. Benar, ini akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita logika aja nih gitu ya, mau kita lagi males, mau kita lagi termotivasi, mau kita lagi kesel sama orang, mau kita lagi happy banget, kalau nggak sholat ya dosa. Itu aja. Jadi banyak orang yang kayak ngerasa, ya gue sholat sih, tapi kan pikiran gue nggak di sholatnya, melayang kemana-mana, nggak khusyuk. Ya itu paling poinnya kayak, ya poinnya biasa lah gitu. Tapi dapat poin tetap. Jangan karena oh gue belum khusyuk, gue belum bisa begini-begini, nanti aja sholatnya. Nah itu malah jadi dosa kan, nanti jadi salah. Jadi sebenarnya bukan fokus kita adalah bukan di perasaannya, bukan di termotivasi enggak, seneng enggak, sedih enggak, oh, lagi pengen apa enggak, bukan how you feel, tapi di nilai perbuatannya, act on it. Walaupun lagi males-malesnya, tetap sholat. Walaupun lagi capek secapek-capeknya, tetap senyum sama temen. Walaupun kesel dan benci banget sama nih orang, tetap berkata baik. Berkata baik, membalas salam, sholat. Ini yang dikasih poin oleh Allah. Ini yang dapat nilai hisabnya. Gitu. Jadi bukan di perasaan kita. Walaupun banyak yang bilang, ya sholat harus dengan khusyuk, dengan perasaan yang gembira apa. Tapi kita sadar diri, kita ini lemah. Punya banyak gangguan. Nggak setiap hari kita bisa termotivasi atau, excited banget gitu ya, atau lagi pengen lagi ini. Nggak setiap hari. Dan Allah memberikan keringanan akan itu. Allah melihat apakah kamu melakukannya atau enggak. Justru makin susah kamu melakukannya, ibaratnya ya, lagi males banget, tapi kita paksain diri kita buat sholat, itu pahalanya lebih besar, karena struggle-nya lebih besar, effort-nya lebih besar. Gitu, jadi mulai sekarang bukan fokus ke perasaannya, tapi perlakuannya, perbuatannya. Gitu. Next. Oke. Nah, ini diagram kalau teman-teman kelihatan ya. Kecil banget ya, maaf. Diagram emotions gitu ya, feeling. Jadi kan sebenarnya gini, kalau aku belum belajar juga sih ya kajian nafs gitu ya, nafsiyah untuk di Islam kayak gimana. Tapi seiring perkembangan zaman nih, perkembangan ilmu dan teknologi zaman sekarang itu demen banget melabel.
Melabel itu maksudnya memberikan nama pada hal-hal yang abstrak sebenarnya. Ibaratnya nih, oh kalau kamu menangis artinya kamu sedih. Tapi kalau menangisnya itu bukan yang down, terharu, oh berarti kamu menangis tapi sangat sangat bahagia sampai terharu. Cuma tuh kayak parameternya nggak jelas. Jadi maksudnya berarti gini, kalau parameternya apa aku bisa dibilang sedih? Ya kalau kamu nggak mau melakukan sesuatu, terus kamu tidak termotivasi, terus kayaknya gloomy terus, ya cuma kalau kayak gitu orang yang malas gimana? Terus orang yang lagi haid itu juga males tapi nggak sedih tuh gitu. Cuma dikasih label-label ini gitu, dikasih label wheel of emotion ini, ada emosi-emosi ini ya, dikasih nama. Padahal mah di kita itu nggak ada. Mau sedih, mau senang, mau apapun yang apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh harusnya sikapnya seperti apa? Bahagia. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang diambil dari kita, artinya Allah sayang sama kita. Allah ingin memberikan sesuatu yang baik buat kita. Kayak kita diberikan pahala kesabaran gitu. Nah, kalau misalnya diberikan sesuatu yang baik atau nikmat, berarti Allah ingin memberikan rahmatnya atau bahkan ujian juga. Jadi sebenarnya kita nggak ada hal-hal yang kayak kayak di label gitu ya, sedih ataupun senang gitu kan, karena semuanya itu baik. Kalau di teori barat, kalau sedih itu buruk. Kalau sesuatu hal terjadi kepada kita terus bikin kita sedih, bikin kita kecewa, bikin kita itu buruk, harus dihilangkan, harus gitu, seolah-olah gitu. Tapi kalau pandangan Islam nih, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, apapun, ini benar-benar apapunnya, itu semuanya baik. Itu semuanya ada nilai pahalanya. Semuanya tuh justru best skenario. Iya kan? Bagaimana kita menerima qada Allah, takdir Allah, itu sebenarnya bagaimana kita melihat apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan bahkan, itu tuh udah ketetapannya Allah. Dan ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang the best, bukan baik lagi gitu, bukan bagus, tapi the best. Gak ada yang namanya keputusan yang buruk. Karena bahkan kesalahan kita di masa lalu itu juga qada Allah. Walaupun kita menyesal setengah mati, tapi itu justru yang membuat kita bertaubat sekarang. Itu yang buat kita hijrah sekarang. Jadi nggak ada yang buruk. Nggak ada sebenarnya yang menyedihkan. Nggak ada yang mengecewakan. Tapi zaman sekarang semuanya segala di label. Wah, mental health, inner child, psikodrama, psikopat atau apa, ya itu label doang, nama doang. Sama dengan emotions ini. Itu ya, ada kata-kata optimism, love, submission gitu ya. Terus yang kalau kita lihat ya di core inti yang paling dalam tuh ada ecstasy, admiration, terror, amazement, grief, loathing, rage, vigilance. Itu mereka mengkategorikan, memisah-misahkan. Sebenarnya juga segmentasi. Apa sih sekularism nggak hanya di antara urusan agama urusan akhirat dengan urusan dunia berbeda nih, enggak. Pemisahan itu sekarang ada di mana-mana. Bahkan generasi aja dipisah-pisahin ya gitu. Ada generasi Z, milenial dibilang kayak gitulah. Nah, dipisah-pisahin ini apa ya sebenarnya? Supaya kita makin jauh. Karena makin kita tuh merasa itu sesuatu yang berbeda. Perasaan ini sesuatu yang berbeda dari kedekatan dengan Tuhan, dengan keimanan. Kadang kita juga suka ini sih a priori apa sih kata-katanya tuh ya? Ya masa mental health tapi solusinya adalah mendekatkan diri Tuhan terus sholat gitu.
Iya, pendekatannya banyak. Secara teknis ada ke psikolog atau apa. Tapi pendekatan keimanan juga benar. Karena ini sebenarnya satu hal yang sama. Cuma karena dipisah-pisah, dibeda-bedain, jadi kita ngerasa, oh ini emosi aku berbeda. Ini emosi sedih, ini emosi galau, ini emosi kesel, ini emosi kecewa. Karena kita misah-misahin, terus kita akan berpikir, ini emosi harusnya nggak gini, aku harusnya nggak sedih. Kenapa aku kenapa aku harus merasakan ini? Aku nggak mau. Akhirnya aku maunya happy terus. Akhirnya instant gratification, nyari entertainment, nyari sesuatu yang membahagiakan dengan cepat karena merasa gue nggak boleh ada di zona yang sedih-sedih ini. Gue nggak mau lama banget di kegalauan ini. Padahal ini mah sama aja gitu. Satu hal yang sebenarnya maksudnya dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita bisa mendapatkan pahala. Gitu. Cuma karena dikotak-kotakan dan ibaratnya mindsetnya masuk nih ke yang keinginan di barat itu, sehingga entertainment mereka laku. Gitu. Dikit-dikit dibilang kamu depresi, dikit-dikit dibilang oh kamu harus begini, harus begitu. Demi balik lagi ya kapitalisme atau hal-hal lain. Benar, menolak emosi sedih. Padahal sebenarnya itu mah sama aja. Emosi itu kesyukuran dan kesabaran, itu aja. Antara kita bersyukur atau bersabar. Bahkan bersyukur dan bersabar pun di dua emosi kan. Ada yang bersabar akan sesuatu yang kayak tadinya tidak mengenakan, padahal sebenarnya hal yang baik juga bisa kita bersabar akan itu. Bersyukur gitu. Itu kayak gitu aja. Kalau sekarang kan wah banyak banget gitu ya. Tipe emosi di sini aja ada berapa nih? Di emotions yang di sini bikin kita bingung, bikin kita sebenarnya mengarahkan ke situ. Kita nggak seolah tuh aku nggak boleh merasakan ini, makanya banyak yang jatuh kepada narkoba, minum-minum karena mereka mau menghilangkan perasaan tidak nyaman. Padahal perasaan tidak nyaman itu wajar banget. Orang kita tuh diganggu syaiton terus, ya kan? Kita juga orangnya makhluk sosial, tiba-tiba pandemi sendiri, ya wajar lah nggak nyaman. Tapi kan bukan artinya pelampiasannya dan penyebabnya, faktornya itu adalah hal-hal yang kayak emotions atau hal-hal yang itu jadi quick judgment, mengambil kesimpulan yang sebenarnya bukan itu. Gitu. Oke, next. Jadi banyak yang kayak dibilang tadi depression gitu ya, kayak ngomong mental health gitu. Depression ini apa ya? Kalau ada yang bilang gitu ya, itu bukan sadness, tapi adalah mematikan rasa. Mematikan rasa ibaratnya lagi-lagi balik ke pelabelan tadi. Oh, kalau ada orang yang memaki aku harusnya sedih, aku harusnya marah. Ini teori barat, kan? Tapi aku nggak ngerasa sedih, aku nggak ngerasa marah. Wah, aku mati rasa. Wah, jangan-jangan aku depresi. Nah, jadi larinya ke situ. Padahal kalau muslim, pandangan muslim, ada orang marah ke kita. Kita tuh langsung mikirnya apa? Kasian ya orang ini. Dengan dia marah seperti itu, dia menyakiti orang lain, dapat dosa. Dia berkata yang kasar, dapat dosa. Terus dia juga zolim pada dirinya sendiri. Aku dapat pahala terhadap dia. Aku bisa menuntut dia di hari akhir. Kita malah kasihan. Buruk kita mau marah emosi balik, ya kan? Atau kita malah masuk gitu kata-kata dia, kamu sih bodoh, bla 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 bla, manusia nggak berguna, bla 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 bla. Ya tapi kan kita mikir ya, Allah menciptakan aku nggak mungkin nggak berguna, orang khalifah, orang gini, karena udah knowledge itu muslim itu.
Dan kita juga ngerti, nih orang cuma meluapkan emosinya, meluapkan perasaannya. Tidak ada kata-kata dia yang benar. Kalau knowledge kita udah Islam, kita dibilang depresi. Karena ada orang marah, kita tidak berrespon seperti seharusnya. Mereka bilang gitu. Malah aneh. Ada yang bilang kan gitu kayak, ya kalau orang kamu harus membalas, nanti orang itu akan terus melakukan itu. Kamu harus membalas juga supaya dia kapok. Oh, itu tar dulu. Tanpa kita balas pun Allah kan udah balas di hari akhir. Tapi mereka kan nggak punya konsep itu. Konsep hari akhir, konsep pahala dan dosa, konsep bagaimana kalau kita sabar kita dapat rahmat dari Allah. Konsep memaafkan dia itu bukan kita membuat dia jadi lepas tanggung jawabnya dia, enggak. Tapi untuk diri kita sendiri, konsep-konsep seperti itu nggak ada. Sehingga mereka membebankan kepada kesalahan manusia itu sendiri. Gitu. Ya, jadi itulah ribetnya gitu ya zaman sekarang tuh. Mindset kebanyakan orang atau mayoritas itu bisa mempengaruhi kita. Tapi kan orang biasanya kayak begini, tapi kan harusnya kayak gitu. Ini kan kayak gitu. Kita cari dulu ilmunya. Benar gak sih? Jangan mengikuti sebagian banyak kaum karena akan kau dapati bahwa mereka orang-orang yang tersesat. Gitu. Nyawa dibalas nyawa. Iya ya. Benar. Karena mereka nggak ada konsep hari akhir, judgment day. Jadi kayak, oh mati udah selesai. Nggak bisa gitu dong, nggak adil dong kalau mati udah selesai. Harus dianya dimatikan juga. Orang dia ngebunuh orang, dia harus dibunuh. Karena nggak ada next-nya itu tuh tadi, next life-nya. Mereka merasa, oh kalau kita udah mati ya udah selesai. Nggak ada lanjutannya. Nah, kalau muslim kan ada lanjutannya. Jadi kita memang kesel nih. Wah, nggak adil. Memang dunia itu nggak adil. Nanti akan diadili oleh Allah di hari akhir. Makanya banyak di pengadilan barat itu kaget gitu. Maksudnya heran ngelihat muslim anaknya dibunuh, dia malah peluk pembunuhnya itu, dia malah nggak ada sedih atau apanya. Karena dia berpikir anakku tuh udah jihad. Bahkan aku kasihan dengan kamu yang membunuh anakku. Apa dia nggak sedih? Sedih. Tapi dia lebih kuat emotion Islamnya. Gitu. Mata dibalas mata ya, gigi dibalas gigi. Semua aja. Ya benar. Next. Jadi gitu tadi. Dan kalau misalnya salah pemahaman, akhirnya kita lakukan hal ini, self sabotage namanya. Mensabotase diri kita sendiri. Yang tadinya sebenarnya intinya adalah sholat mah sholat aja. Mau kamu lagi mood, nggak mood, lagi seneng, lagi marah, lagi sedih, lagi apa, kewajiban lakukan aja. Tapi karena kita lagi, aduh aku lagi sedih banget, aku lagi nggak mood, aku lagi ini, akhirnya ngedelay. Lewat waktunya. Itu namanya mensabotase diri. Membuat diri kita tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu karena perasaan. Atau karena mindset pikiran. Gitu. Aku butuh healing, aku mau nonton drakor deh berepisode-episode, atau aku kan lagi capek banget nih baru pulang kerja ngantor, boleh lah dikit-dikit kayak ini, atau boleh lah telepon ayang gitu atau apa, kan aku nggak pernah aneh-aneh gitu, aku nggak pernah gitu ya kayak gitu. Akhirnya jadi mensabotase diri sendiri, memaklumi suatu hal atau melakukan sesuatu yang sebenarnya kita ngerasa itu nggak baik juga sih gitu. Bahkan kayak self reward yang salah gitu. Ya udahlah, aku bolehlah makan es krim 3 gelundung apa sih, 3 ember gitu ya. Kan aku udah diet selama ini. Disabotase diri kita tuh. Kita sendiri yang mensabotase itu. Telepon ayang tidak relate ya. Iya. Gitu.
Yang lagi bad mood hati, kenapa yang dijauhin Allah? Iya, karena eh, itu tadi, kita udah terdoktrin kalau kamu lagi bad mood, pasti kamu nggak mau ngapa-ngapain. Lagu-lagu gitu kan, lazy days ya, I just wanna lay in my bed, itu kan semuanya tuh masuk ke otak pikiran kita. Akhirnya kita percaya, oh gue kalau lagi nggak nyaman hati, gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh, gue nggak bisa senyum, gue jutek sama orang. Terus ibaratnya gini ya, dalam tanda kutip, kita lagi sedih banget, kita lagi kayak kesel atau gimana, pokoknya lagi berkecamuk nih, tiba-tiba ada teman kita datang ke kosan kita gitu. Terus kita kasih muka cuek dan merasa ini justifikasi, gue kan lagi bad mood, ya ya gue mukanya kayak begini. Dan kalau kita berpura-pura terus kayak hey halo ceria yang gitu, dibilang muka dua. Lah, menyambut seseorang dengan baik, memperlakukan mereka dengan baik walaupun di dalam hati kita bersedih, itu pahala juga, bukan muka dua gitu. Jadi kadang-kadang banyak teori yang enggak Islami tuh jadi masuk ke pikiran kita. Benar terbuai sama feeling-feeling. Sebentar ya. Oke, itu ya namanya mensabotase diri sendiri. Makanya kenapa banyak juga yang kenapa nanya gimana caranya istiqomah? Ya sebenarnya istiqomah mah apa ya? Artinya melakukan sesuatu dalam keadaan apapun, dalam perasaan apapun, tetap melakukan itu. Itu istiqomah. Tetap melakukan itu, tetap sholat, mau lagi marah, mau lagi capek, mau lagi bad mood, tapi istiqomah sholat. Bagaimana kita tuh bisa mengubah mindset kita. Justru aku lagi bad mood gini, yang sebenarnya aku mudah melakukan ibadah, jadi susah, ini justru pahalanya lebih gede lagi. Gitu. Pahala sholat kita tuh nggak selalu sama. Ada pahala yang lebih besar bahkan daripada yang lain, walaupun ibadahnya sama. Tuh, bagaimana Allah tuh ngerti banget sama diri kita. Fitrah kita yang naik turun. Aku futur nih. Iya, justru kalau kamu bisa memaksakan dirimu untuk melakukan minimal banget kewajiban di saat futur itu, justru pahalamu tuh makin besar. Justru Allah ngeliat banget ketulusanmu. Atau kita mau nyerah. Gitu. Itu decisionnya di kita. Oke, next. Nah, jadi disambungkan dengan journaling gitu ya. Sebenarnya dengan kita, makanya kenapa sih kalau cewek gitu ya sukanya curcol, kalau punya masalah tuh ngomong, itu maksudnya tuh mengeluarkan. Gini, kita nggak bisa lihat hidung kita sendiri, tapi kita bisa lihat hidung orang. Kalau kita keluarkan isi pikiran kita, terus ada di luar, ibaratnya nih visualisasikan aja ya, nih mumetnya kepala, keluarin. Kita omongin ke orang. Nah, itu jadi kayak kata-kata apa segala. Nah, kita bisa lihat nih. Oh, ini masalahnya. Karena kita udah keluarin kan dari kepala kita. Bisa kita lihat kan? Kayak tadi tuh. Hidung kita lihat di kaca, ya kan? Nah, di kaca itu adalah media untuk melihat sebenarnya. Oh, masalahnya di situ. Oh, jerawat gue tuh di bagian sini ternyata. Nah, yang berfungsi sebagai kaca itu sebenarnya adalah buku tulis jurnal ini. Kita tuliskan problem kita, kegalauan kita, semua hal yang terjadi supaya apa? Kita bisa melihat sebenarnya apa sih isi pikiranku, apa sih problemnya. Oh, ternyata problemnya ini, oh ternyata ini, oh ternyata di situ masalahnya, ternyata di situ jerawatnya itu kelihatan, baru kelihatan no. Kenapa kita tuh suka pusing gitu, nggak tau lah pokoknya pusing banget skripsi gitu. Tapi kan kita ya pusingnya di mananya? Pas kita mencoba ya kan gini 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 gini. Oh, masalahnya adalah di dosbing. Oh, masalahnya adalah di rekap datanya nggak ini. Jadi pas kita ngelihat oh masalahnya yang ini, kita juga bisa lebih mudah
mencari solusinya. Oh, solusinya kalau gitu mah tinggal begini aja, tinggal begitu aja. Makanya banyak orang journaling itu yang ngejurnal itu sebenarnya mereka self apa ya? Solusi itu sebenarnya udah ada di kita. Tapi butuh di-trigger. Ilmu itu ada di kita. Butuh di-trigger. Ilmu akan keluar kalau Q&A, ditanya orang, kalau diskusi, kalau kita ngomong, kalau kita mengeluarkan, kita nulis. Tapi kalau cuma di kepala doang, bercampur sama yang lain, sama kayak tadi hidung kita nggak bisa lihat. Masalahnya di mana kita nggak bisa lihat. Hidung kita nggak bisa kita lihat sendiri. Tapi kita butuh media yang bisa memperlihatkan, ngaca, nah gitu maksudnya ya. Memperlihatkan, oh ini masalahku. Oh ini. Jadi seolah kita jadi apa namanya, third party gitu ya. Third person, orang yang di luar gitu. Gitu. Oke. Nah, tadi mana tadi? Ini ya, often helps to see the cause gitu ya. Jadi dengan lebih jelas. Kalau kayak tadi ya, kalau kita masih ada di pikiran kita nggak bisa ngelihat, susah. Dan itu nanti akan mempengaruhi pusing lah, galau, apa segala. Nah, apa yang digalaukan, kenapa galau, itu harus kita tuliskan dulu. Atau apa deh yang terjadi, apa yang kamu rasakan, tuliskan dulu. Semua ke psikolog itu selalu di awalnya nanya, kamu lagi ngerasain apa yang kamu rasakan sekarang, apa yang terjadi terakhir ini, akhir-akhir ini, belakangan ini. Itu di-trigger supaya keluar, oh ternyata ini. Gitu. Next. Itu tadi ya, kenapa journaling ini, makanya ada yang namanya mood journal atau mood tracker atau emotion journal, banyaklah kata-katanya ya, istilahnya beda-beda pelabelannya gitu ya. Ini sebenarnya tuh untuk mengenal diri kita sendiri. Ya barang siapa yang apa namanya, mau mengenal Tuhannya, mengenal dirinya sendiri. Gitu. Sebenarnya kita punya banyak masalah karena kita belum mencoba untuk mengenal diri kita sendiri. Masalahnya apa? Karena sebenarnya nggak ada masalah. Balik lagi tadi, qada Allah semuanya baik, skenario apapun yang terjadi itu baik. Jadi masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Masalah itu ada kalau kita nggak tahu, kita kurang ilmu, kita kurang pemahaman, kurang bijak. Nah, itu semua harus kita analisis. Karena sebenarnya kita mampu. Kan Allah tidak akan memberikan suatu ujian di luar kemampuan kita. Artinya semua hal yang terjadi kepada kita atau yang kita tadi labelin sebagai masalah, kesedihan, keburukan, kegalauan, itu pasti bisa kita selesaikan. Artinya mau lewat orang, nanya orang, atau nanya ke diri kita sendiri pun bisa kita selesaikan. Tapi harus kita proses supaya ada effort. Effort inilah yang nanti nilainya pahala. Bukan hasilnya. Effortnya, usahanya. Kita masalah kita selesai ataupun tidak selesai, kita akhirnya bahagia atau tidak bahagia di dunia ini, itu kan hasil tuh. Itu nggak penting, itu ranahnya Allah. Yang penting adalah usaha kita untuk mau memproses semua ini, mengambil hikmah, memikirkan lagi kenapa ya Allah memberikan aku ujian itu, adakah ibroh di baliknya, dianalisis, kenapa aku merasakan hal ini, oh ternyata seperti ini, oh maksud Allah adalah biar aku tidak terlena kepada kehidupan ini, oh begini-begini, itu semua proses pemikiran, tafakur. Tafakur itu derajatnya lebih di atas daripada belajar yang biasa, ikut kajian ngedenger doang. Berpikir itu levelnya lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya semua jurnal pun gitu ya, apa itu untuk kita berpikir, ngajakin kita mikir, mengenal diri kita sendiri. Karena sebenarnya kalau kita ngerasa harus banget kenal orang gitu ya, ta'aruf orang gitu, atau harus sampai keluar, tapi sebenarnya sama entitas yang deket banget sama fisik kita ini aja,
kadang sadar gak, kenal gak, tinggi aku berapa sih, kulit aku tuh warnanya apa sih, oh dia suka iritasi kalau misalnya kena ini kena itu dicoba kenali. Oh aku tuh kurang suka kalau misalnya ngeliat gini 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 gini. Ya itu sebenarnya juga preferensi hati, preferensi, oh talent aku tuh, bakat aku tuh, oh aku lebih seneng ini lebih seneng itu. Itu semua kan mengenal kepada diri kita sendiri. Oh, kenapa aku kesel kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini. Padahal kalau temanku yang lain dibilang kayak gitu biasa aja. Oh, ternyata aku karakternya adalah bla 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 bla. Nah, karakter, personal traits, hal-hal seperti itu kan sebenarnya harus kita kenalin. Dari mana kita bisa kenal kalau nggak pernah kita ajak ngobrol? Nah, kita ngobrolnya lewat journaling, self-talk, ngobrol sama Allah juga. Itu untuk memproses. Next. Iya, interaksi sama orang terus, sama diri sendiri nggak pernah. Sampai sekarang aja dibikin namanya self-love, self-reward, self-esteem, self-efficacy. Udah banyak kata-katanya itu, udah banyak ininya lah. Gitu. Self-confidence gitu ya. Padahal mah sebenarnya satu, mengenal diri sendiri, ta'aruf sama diri sendiri, yaitu. Gitu ya. Nah, inilah benefitnya ya. Pasti kita juga mau nyari untung lah gitu ya. Kita nggak usah. Ini kita pasti nyari untung aja. Kita nyari untung atau menghindari sebuah keburukan, itulah. Nah, untungnya menjurnal, apalagi yang mood journal ini, adalah sebagai pengatur emosi kita. Gimana tuh kok bisa jadi ngatur emosi? Gini, pernah nggak sih teman-teman ngeliat orang ada yang dikatain gitu ya, dimaki-maki atau apa, tapi dia diem, kalem, bahkan dia bisa ngangguk-ngangguk. Oh, kamu berpikir aku kayak gitu ya? Oh, oh, masya Allah, subhanallah. Diem, kalem, lagi dimarah-marahin orang gitu. Oh, kalau kita mah, jangankan itu, cuma sindir doang gitu apa, wah udah senggol bacok gitu ya. Ada orang-orang itu namanya impulsif. Impulsif itu artinya kita langsung merespon sesuatu tanpa masuk ke otak dulu, langsung ngerespon spontan. Padahal reaksi spontan itu biasanya karena balik lagi kurang ilmu, kurang pemikiran, kurang sabar, kurang ya ujung-ujungnya lagi kurang dekat sama Allah. Dan ini biasanya akan berakhir buruk justru sama kita. Berapa kali kita nyesel karena emosi, aduh, waktu itu gue udah bilang kata-kata yang sekarang kita sesali. Duh, coba waktu marah itu nggak ngomong gini, nggak ngomong gitu. Sekarang mau narik balik nggak enak. Pasti kita sesali. Impulsif itu akan membuat kita menyesal saat kita udah mikir nih dengan benar. Dan ada trigger assessment. Maksudnya kita bisa menilai, kenapa sih aku kesel? Kenapa sih aku marah? Oh, karena dia mengatakan kata-kata yang kasar seperti ini. Oh, pemicunya apa? Kenapa aku resah? Kenapa aku gelisah? Aku sholat, aku ini, aku itu. Tapi kok tetap ngerasa resah dan gelisah? Kita cari kenapanya. Dengan menjurnal, kita nemu, oh ini, aku biasanya kayak gini. Tapi hari ini tuh ternyata ada yang, ternyata uh, ada reschedule. Oh, aku kecewa banget di reschedule karena aku nungguin kelas itu. Oh, ini pemicunya, mood aku jadi jelek hari ini, gitu. Jadi ada pengatur. Dengan kita lebih baik mengetahui suatu hal, lebih clear nih ngelihat, kita akan lebih bijak menyikapi. Tapi kalau sesuatu tuh kayak nggak jelas gimana, pokoknya rasanya nggak enak aja. Bawaannya, wah kagak enak terus lah seharian. Gitu. Jadi justru sebenarnya kita tuh harus lebih jelas melihat suatu hal sehingga kita bisa menilai, oh ini aku harusnya ngerespon seperti apa. Oh ini tuh bawanya gimana-gimana. Berpikir apa ya? Tadi dengan kepala dingin. Makanya ada tipe orang yang kalau dimarah-marahin atau apa dia bisa kalem, diem. Ada yang impulsif.
pengelolaan emosinya. Nah, terus juga benefit lain itu dengan kalau kita menjurnal mood ini ada advocate feeling. Jadi kita tahu juga gimana caranya mensolusikan atau gue lagi capek nih, feelingnya nggak enak nih atau nggak mood atau apa ya yang harus kulakukan? Apakah lari ke entertainment ya gitu kan? Apakah lari ke curcol dengan musrifah ataukah kemana karena kita merasa tidak nyaman kan, atau emang harus aku coba resapi, dan maksudnya biasanya tuh kita pengen quick escape gitu. Aku nggak suka rasa ini, aku nggak suka sedih-sedih, aku nggak suka galau terus, aku pengen cepet-cepet bahagia, cepet-cepet happy-happy lagi. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Dengan cepet-cepet happy, dengan cepet-cepet dapetin instan, sesuatu yang instan, menghibur diri kita lah ibaratnya. Aku kan lagi sedih, jadi aku butuh hiburan, jadi nonton yang komedi aja dulu, nonton ini, nonton itu. Karena nggak ada advokatnya ibaratnya. Nggak ada yang ngasih tahu, oh kalau kayak gini, sebenarnya yang bisa bikin mood kamu naik dengan cara halal dan syar'i malah bagus adalah ini, gitu. Kadang solusi dan alur itu akan keblok kalau kita tidak bisa melihat dengan jelas apa problemnya. Terus juga ada self affirmation, afirmasi ya gitu ya. Kayak misalnya kita tadi dimarah-marahin orang, kamu sih nggak berguna, bla 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 bla. Terus masuk semua tuh kata-kata orang kepada diri kita. Itu kan jadi afirmasi negatif gitu ya. Maksudnya informasi negatif ke kita. Tapi kita menerima atau tidak, itu kontrol kita. Kalau kita tuliskan, kita kan baca seolah itu buat orang lain. Kita akan ngelihat betapa konyolnya nih orang, ngata-ngatain kayak begini. Mohon maaf. Manusia tidak diciptakan tidak ada gunanya lalala bla bla gitu lah. Karena kita ngelihat tulisan kita sendiri. Kita nulis gitu kan, si ini bilang ke aku kayak gini. Pas kita baca lagi gitu kan, kita udah beda sudut pandang gitu. Kita bisa memberikan afirmasi ke diri kita sendiri. Alah, kayak begitu bakal gak usah didengerin. Itu mah lagi stres aja orangnya. Itu kan afirmasi. Enggak, kamu tuh berharga. Allah tuh menciptakan manusia tuh begini-begini. Nah, itu afirmasi positif. Tapi kalau ada di pikiran kita doang, itu akan masuk justru ke perasaan, justru ke apa, akan masuk ke diri kita. Karena kita nggak melihat nggak gamblang gitu. Ibaratnya gini deh, kalau orang mencuri, ketahuan ada barang curiannya, dia pegang juga, jelas kan, oh kamu yang mencuri dan perbuatannya salah. Tapi kalau hal-hal yang kayak kabur gitu ya, kita nggak ngerti ini apa dengan ya kayak tadi udah dimention ya, drama-dramanya Penthouse gitu, itu kan kayak nggak kelihatan jahatnya di mana gitu ya, perlakuan jahatnya seperti apa, atau kayak udah skema yang psikologis banget ya, nggak kelihatan gitu loh, kejahatannya tidak kelihatan. Tapi saat sudah diselidiki oleh detektif, dibikinlah post-it, dibikinlah ini semua, pakai ada bukti-bukti, pakai apa, digamblangkan, dilihatkan, diperlihatkan. Kenapa di persidangan itu harus ada bukti? Supaya tuh semua orang lihat dan setuju, ini tuh salah. Ini buktinya nih, diperlihatkan. Tapi kalau nggak ada buktinya, nggak diperlihatkan bahwa ini tuh pernyataan konyol, nggak diperlihatkan ke mata kita sendiri, kita masuk gitu ke diri kita. Hal-hal negatif, kata-kata orang, opini, omongan tetangga gitu ya, teman-teman ngomong ini, teman-teman ngomong itu, asal suci lu, gini-gini lu, gitu-gitu lu. Tulisin aja tuh semua tuh di jurnal. Lama-lama kita pas ngelihat sendiri, ih, kok aneh banget ya orang-orang nih ngomongnya kayak begini. Gitu. Tapi kalau kita nggak menuliskan, itu hanya akan ada di pikiran dan kita nggak bisa melihat logismenya di mana gitu. Itu ya tadi buat self affirmation. Terus juga better decision making, ini juga membuat sebuah keputusan. Aku tuh pernah ibaratnya ya ya biasa lah misalnya melakukan sebuah kesalahan.
Terus gengsi banget buat minta maaf. Itu kayak bener-bener gengsi banget. Kayak udahlah biarin aja gitu kan aku merasa ya. Tapi tuh kayak masih agak ngeganjel karena ya gimana ya, ujung-ujungnya sebenarnya kita itu pengennya baik kan. Kita nggak suka juga, kita merasa menyesal kalau kita melakukan suatu kesalahan, ya guilty-nya tuh ada, guiltnya tuh. Akhirnya tuh kayak udah pusing banget, udah aku tulisin tuh di jurnal. Aku tulisin surat untuk orang itu, minta maaf atas kesalahan aku itu, karena aku gengsi kalau ngomong langsung. Udahlah, sok-sok aja tulis di jurnal, cuma untuk supaya aku nggak merasa bersalah banget gitu. Seolah-olah surat buat dia gitu. Padahal nggak akan aku kirim sih, nggak akan aku kasih tahu juga. Tak tulis aja pokoknya. Wah, tulis itu sampai berderai air mata, sampai berlembar-lembar. Udah lama nih. Terus aku mikir, ya udahlah, ngomong aja. Udahlah, minta maaf aja deh. Udahlah, ngomong aja ke orangnya. Akhirnya aku ngomong ke orangnya. Aku minta maaf, aku bilang sesuatu yang aku nggak pernah berpikir ini akan pernah kulakukan. Kayak kayak maksudnya saking apa ya, saking berasa aduh gue nggak bisa deh kayaknya, nggak mungkin gue melakukan ini. Tapi karena ditulis, aku ngeliat di situ, oh ternyata nggak seburuk yang kukira. Pas kita nulis nih, oh ternyata begini tuh, ternyata kalaupun juga apa namanya, dia terus membenciku, terus dia nggak suka sama aku, ya udah itu konsekuensi, ya udah konsekuensi kan. Yang penting dosa gue hilang, yang penting gue tidak dihisab atas itu bikin kita tuh logis, bikin kita tuh bahkan membuat sebuah keputusan yang kita pikir tidak akan pernah kita lakukan, tidak pernah kita ambil. Kayak tadi gengsi, ego, itu akan membuat kita kan nggak melakukan sesuatu yang seharusnya. Tapi kalau kita menuliskan, itu masya Allah. Nah, terus recognizing distortion in thinking ini ya, kayak tadi lah, misalnya kita negative thinking, netting gitu ya, prasangka gitu atau apa, kita tulisin aja, tulis gitu. Nanti kita lihat, kita baca sendiri. Pas kita baca, ya elah kok gue bisa mikir kayak begini, dudul amat gitu. Kagak mungkin lah, ini salah, ini gini gitu. Segala insecurities lah, apa hal itu tulisin. Pas kita baca lagi, itu rasanya beda. Elaborate ideas juga, terus untuk inner peace, terus mature, jadi lebih dewasa. Nah, kita sadar sama emosi kita sadar, oh ternyata aku tuh nggak cocok dengan orang yang baperan, sensitifan, mudah tersinggung, karena aku tipenya blak-blakan gitu. Bukan artinya kita terus menghindari ya teman-teman yang jenisnya baperan gitu atau jenisnya sensitif, enggak, tapi kita lebih bisa memanage diri kita, apa namanya, atau kayak oh ya berarti aku kalau misalnya bersahabat yang lebih dekat atau inner circleku lebih baik sama orang yang memang juga entah bak-bakan atau tipe orang yang nggak baperan, nggak sensian. Kalau kita kenal sama diri kita, aware, sadar, oh aku tuh emosinya seperti ini. Apa yang bisa membuatku marah? Apa yang bisa membuatku kesal? Apa yang bisa membuatku bahagia? Itu kita bisa kenali, bisa kita sadari dari hal-hal seperti ini, jurnal. Next. Udah jam 6. Waktu aku sampai berapa sih? Enggak ingat. Nah, jadi mood journal ini akan apa ya, merekod atau merekam perasaan kita untuk beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan ada yang setahun gitu ya, di tracking gitu ya. Setelah itu kita bisa lihat polanya atau trennya. Aku lebih sering bad mood atau seneng atau excited atau kesel mulu, kan bisa kita lihat tuh ya dari mood journal itu bisa kita kenalin. Jadinya kita juga bisa lihat kok aku tuh kayaknya bad mood mulu ya di akhir bulan. Oh ternyata karena gaji belum turun gitu. Gitu. Jadi kita bisa lihat lah pola-polanya gitu. Oke, next. Iya, diary itu berguna banget. Betul.
Nah, ini sih teknisnya, metode ya. Jadi kayak teknis membuat si mood journal ini. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu mood journal itu kayak gimana. Apakah nulisin mood kita atau kayak gimana. Nah, sebenarnya gini. Pertama pasti kita tuh harus mengenali dulu, identifikasi emosi kita. Walaupun sebenarnya sih aku lebih prefer tidak mengkotak-kotakkan tadi ya. Cuma ya dengan apa ya, maklumat sabikoh kita yang sudah terkorupsi ini jadi mau nggak mau kita memang harus bicara di bahasa yang sudah zaman sekarang gitu, bahasa yang tadi galau, overthinking, negative thinking, sedih, marah, kecewa, ya kayak gitulah. Jadi kita identifikasi aja apakah itu positif atau negatif, kita merasa apa yang kita rasakan itu positif atau negatif. Tapi biasanya sih kalau nulis diary atau nulis kayak yang gitu kan biasanya pas negatif ya. Kalau positif pas happy mah waduh ya kayak happy, jadi kayak lupa ngejurnal gitu ya. Jadi diidentifikasi dulu. Kayak ada sih pertanyaan-pertanyaan yang nge-trigger gitu kan. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa hal yang baik, yang positif yang kamu uh, alami hari ini? Apa hal yang negatif, yang buruk, yang mengecewakan yang terjadi hari ini? Apa namanya? Pokoknya ada pertanyaan-pertanyaan yang memicu gitu, nge-trigger untuk keluarin apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Itu kan kadang-kadang harus orang ya ditanya dulu, kamu kenapa sih kok bete mulu gitu. Ya gitulah, kalau cewek kan itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ditanya 1000 kali dulu baru ada apa-apa, baru apa-apanya keluar gitu. Gitu ya. Nah, setelah mengidentifikasi, kita pilih nih. Pilih itu sebenarnya ya cocok-cocokan sama kita ya. Jadi metodenya mau pakai yang tracker setiap hari, nge-track doang, atau kita juga sampai ngejelasin apa hal yang terjadi. Ada beda-beda lah metode atau beda. Terus ini juga sama dengan kita milih medianya. Misalnya mau online atau kita nulis di buku, kita mau dekoratif atau enggak, lebih baik itu dari awal supaya menghemat waktu gitu ya. Dan kita bisa persiapkan juga. Jadi dipersiapkan, dipilih caranya, jalurnya. Oh, mau yang kayak gini. Mau riset dulu, lihat nih itu buku-buku jurnal yang lucu-lucu boleh, atau buku yang ada aja. Oh, aku sukanya digital, boleh. Dipilih gitu ya. Nah, terus yang ketiga ini yang penting adalah konsisten, karena mood journal ini sebenarnya adalah sebuah jurnal yang merecord atau merekam mood dan perasaan kita setiap hari. Mood itu bisa berubah bahkan setiap jam. Kadang sekarang happy, besok enggak. Enggak masalah. Mau tiap malam, mau tiap pagi, apa namanya, loggingnya mood itu, tapi harus setiap hari. Kalaupun ada yang skip, ingat-ingat aja kemarin tuh aku mostly bad mood atau enggak, aku gimana, itu pokoknya tulis aja. Ini yang penting soalnya rekam jejaknya gitu. Kalau nggak ada yang mau ditulisin atau apa, nggak apa-apa, yang penting mood journal apa namanya, hari ini sedih, happy atau apanya itu ditulis, perasaannya hari ini itu apa. Bahkan skornya boleh deh 80% happy gitu, atau 20% kecewa karena ada hal yang terjadi atau apa, itu ditulis. Sejam ke depan bad mood kalau nggak lapar, iya benar kayak gitu, nggak apa-apa, mau ditulisin sedetail itu nggak masalah, karena yang tujuan dari mood journal itu adalah merekam dan melihat pola itu apa. Oh, ternyata aku setiap hari mostly bad mood. Kenapa ya bad mood mulu? Oh, ternyata pas pagi ini selalu aja telat sarapan. Oh, ternyata gini, oh ternyata gitu. Kita bisa lihat, oh ini faktor internal, faktor eksternal, sehingga kita bisa mengubah. Oh ya udah deh, kalau gitu aku makan di malam atau gimana lah, pakai solusi apa sehingga nanti pas kita ngelog lagi nih setelahnya gitu ya, bulan depannya atau apa, kita lihat ada perubahan nggak di mood kita. Oh, ternyata kagak nih, bukan itu lagi jangan-jangan gitu. Gitu. Jadi ya
penting banget rekamnya per hari gitu. Kadang orang tuh senengnya bundling gitu ya, paket gitu ya, jeblas langsung, wah sebulan langsung bikinnya dalam sehari. Ya nggak begitu. Namanya jurnal. Nah terus review, nah ini tadi ya, end of week atau end of month, bahkan end of year. Kita nge-review, kita lihat lagi. Teman-teman juga kalau misalnya punya diary, itu dibaca lagi. Bahkan nge-record diri kita, bacain diary kita. Setelah itu kita nonton recordnya. Oh, kita bisa lihat tuh ekspresi saat kita baca, kata-kata yang kita baca, kita kayak nonton. Nah, itu masuk lagi lebih lebih nangkol lagi. Jadi kalau nulis sekali dibaca lagi ya gitu. Dibuka lagi walaupun ada hal-hal misalnya ini menyakitkan, ini bikin kesel atau apa. Makin luka itu dipegang-pegang terus ya, makin kagak ada rasanya. Akhirnya biasa aja. Tapi kalau luka sedikit terus kita kayak wah jangan diapa-apain, jangan gini, ya terus akan menjadi luka dan terus sakit. Kapan dia terkena sesuatu atau apa, itu akan sakit lagi. Jadi banyak kan yang kayak bilang, aduh aku punya pengalaman gak enak pas zaman dulu, aku berusaha untuk mengubur gitu ya, mengubur suatu hal yang terjadi di masa lalu karena itu trauma, nanti nge-trigger aku lagi jadi tantrum, jadi begini-begini. Justru kalau misalnya ke psikolog atau apa, itu semua itu disuruh tulis, disuruh keluarkan, disuruh ceritain. Ibaratnya mau nangis, mau marah, mau itu emosinya harus dikeluarin dulu. Dan makin sering kamu ceritakan, makin sering kamu keluarkan, makin gak ada rasanya lagi lama-lama. Gitu ya. Jadi salah tuh kalau misalnya orang bilang, oh pengalaman buruk atau trauma itu tuh udah diem, udah nggak usah, itu kubur aja, nggak usah gitu. Bukan artinya juga membuka aib ya, enggak. Tapi maksudnya untuk healing. Itu kan hal-hal kayak gitu. Udahlah yang buruk itu udah dikubur aja, nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah diumbar-umbar lagi atau apa. Enggak. Justru harus kita elaborasiin. Kita tulis di jurnal itu. Ada kan journal healing, Quran journal self healing, Quran journaling. Itu kita nulisin pengalaman sakit, pengalaman pahit, pengalaman buruk, apa kesalahan kita, apa kesalahan orang, semuanya yang nggak enak. Padahal di zaman sekarang kita diarahkan untuk yang enak-enak aja, yang nggak enak lupain, yang nggak enak kubur gitu. Oke, next. Ini tadi metode ya. Oh, ini contoh. Ini contoh aja. Nanti teman-teman juga kalau mau bareng bikin, aku tempat bikin juga, tapi kurang estetik. Jadi kita liatin punya orang aja. Bisa digabung sama bullet journal. Jadi misalnya to-do list gitu ya. Apa yang di satu hari itu. Nah, terus kayak gini nih, di sampingnya ada mood, your mood today, kayak gitulah. Cuma kecil doang. Mood journal tuh nggak kayak apa ya, satu buku sendiri. Bisa sih satu buku sendiri, tapi biasanya dia kayak satu section gitu ya, suatu page gitu yang digabung sama jurnal lain, bullet journal dengan resolution journal dengan Quran journal. Itu digabung tuh kayak ditambahin part mood atau perasaan. Nanti kalau mau dielaborasi, maksudnya lebih banyak gitu kayak diary-nya, boleh ditaruh gitu, diary-nya bisa panjang. Dan biasanya nggak setiap hari kita mau nulis diary kan, nggak setiap hari kejadian buruk terjadi kepada kita. Jadi jangan dibikin ini juga sih, beban gitu. Wah, aku harus setiap hari nih ngejelasin apa yang terjadi dalam hidupku. Enggak harus begitu. Tapi saat kita ada suatu hal yang kayaknya mumet, kayaknya sedih atau apa, mood journal ini bisa jadi satu section atau kategori yang bisa kita tulisin di situ. Dan kita akan kaget loh. Banyak solusi-solusi itu sebenarnya udah ada di kepala kita. Kita udah punya jawabannya sendiri, tapi dia butuh trigger, butuh pemicu. Pemicunya adalah dengan kita melihat masalah itu, seolah kita menyelesaikan masalah orang lain, padahal itu masalah kita. Nih ya, lucu-lucu ya dibikinnya kayak gini ya. Next, ada contoh-contoh lain juga nih.
nih kayak mood tracker. Ini kan lihat ya teman-teman yang bulat-bulat ini itu tiap hari gitu. Hari pertama satu bulat, bulat kedua tuh hari kedua, bulat ketiga tuh hari ketiga. Terus untuk mensimpelkan ya itu kayak moodnya juga dibatasi jadi 5 gitu. Kalau terlalu banyak juga nanti misalnya pusing, atau kalau mau beda-beda juga terserah juga, bebas. Ada sad, happy, disappointed gitu ya, annoyed, angry atau apa itu, jadi kayak diwarna-warnain gitu, lucu banget ya. Jadi kelihatan nanti kebanyakan warna merah nih, waduh saya emosian terus ya setiap hari. Atau di hari yang merah-merah ini kenapa, apa yang terjadi, oh ternyata ini, ternyata sedang terjadi itu. Ini juga kayak bikin gambar-gambar dulu, nanti diwarnain sesuai dengan moodnya, sesuai dengan feelingnya. Atau yang di paling kanan ini gitu kan, itu kalau teman-teman lihat ada ya, kalau nggak salah dulu tuh yang booming yang mewarnai gitu tuh, ada kan gambar terus uh, ada angka-angkanya. Itu kan ada kayak gambar doang terus ada angka-angkanya, nanti di angka itu kita warnain sesuai warnanya. Itu bisa kok teman-teman cari yang sudah jadi itu tuh. Nah, warna-warna itu warna itu ada angka 1 2 3 itu jadiin kayak harinya aja. Hari pertama warnanya apa, hari kedua warnanya apa. Nanti tuh kayak malah jadi lucu gitu. Suatu kerendeman yang lucu. yang tapi itu juga bermanfaat gitu, berfungsi buat kita. Oh, ternyata mood aku kebanyakan ini. Ternyata mood aku polanya seperti ini. Next. Ada contoh-contoh lainnya juga nih. Nah, ini yang digabung dengan hal lain. Jadi ada to-do list-nya, ada mood hari ini, today's mood gitu ya. Terus ada aktivitas harian. Jadi waktu kita lihat mood hari ininya misalnya sad gitu, sedih. Kita juga bisa lihat, oh soalnya jam 9 tuh ada kejadian ini gitu. Dan kita tulis di aktivitas itu tuh ada yang terjadi itu. Jadi kita juga kayak bisa ngelihat, oh kenapa sih aku nggak mood ya hari itu? Oh ternyata terjadi ini. Oh ternyata to-do list aku nggak ke checklist. Oh ternyata prioritas aku hari itu nggak dapet. Oh ternyata di notes, di catatan, uh, ternyata aku hari pertama ya kayak gitu. Jadi akan make sense dan kita akan lebih aware gitu. Oh mood aku begini karena ada terjadi ini. Oh mood aku begitu karena terjadi itu. Nah ini juga digabung ya sama schedule, bisa digabung dengan apa namanya harian tracker ya, daily activities. Dia jadi kayak digabung-gabung gitu tuh. Bahkan dijadiin challenge. Bener. Wah, kalau untuk sesuatu yang baik itu jadikanlah challenge, jadikan giveaway, jadikan lomba, jadikan apa? Apapun. Insya Allah pahala jariah. Jariah. Next. Nah, kalau contoh lain itu ada yang buat digital, tapi aku baru coba. Belum coba yang ini sih. Nah, insya Allah, karena aku tipenya yang nulis di buku kan. Tapi teman-teman, insya Allah nih aku liatin reviewnya sih bagus ya, oke, insya Allah mah bagus. Kalau yang mau digital gitu, ada Dailyo gitu, mood diary itu sebenarnya um, pilihlah yang engkau sukai, pilihlah yang memudahkan gitu. Jadi jangan dijadikan beban. Kenapa sih orang tuh susah ngejurnal setiap hari, susah, aduh aku nggak suka nulis, aku males. Bukan, tapi karena kita terlalu memberikan beban yang di luar kemampuan kita. Kitanya yang ngasih beban, Allah aja kagak kasih beban begitu. Ngobrol sama Allah doang juga boleh gitu kan, self talk gitu ya. Nah kita harus kenali diri kita, mana sih metode atau cara yang mudah buat kita, yang menyenangkan buat kita. Jangan karena ngeliatin orang, ih lucu aku pengen juga kayak gitu, tapi tidak mumpuni nih. Gitu jadinya ntar excited di awal doang, tapi nanti males di akhir sih. Sebenarnya emang nggak apa-apa, nggak masalah buat coba-coba, tapi tadi stepnya itu kan choose, pilihlah mana yang memudahkan dan menyenangkan, bukan hanya mengikuti orang gitu. Next, kayaknya udah saya sampelnya juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Afwan jika banyak kesalahan dan
kekurangan knowledge juga di sini. Insya Allah apa namanya, aku sharing pengalaman aja teman-teman. Kalau misalnya mau tanya tentang apa namanya, mau jurnal atau tentang hal lain juga oke, santuy. Kalau aku nggak bisa jawab nanti aku lempar ke Teh Shay gitu ya. Astagfirullah. Biar moodnya ini meningkat insya Allah. Aku kembalikan ke ke Viva insya Allah. Iya, Masya Allah ya. Sangat menabok sekali pagi ini. Jazakillah khair Kak Lila. Insya Allah, jazakallah khair juga semuanya dan Atom. Masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini wah banyak banget yang nanya dari tadi ya. Tolong sertakan hashtag tanya supaya mudah kedeteksi. Oke, pertanyaan pertama ini tadi ada dari Kak Elsa ya. Ini Kak, Kak Elsa nanya, tapi Kak, kan tadi mau keadaan apapun, kewajiban harus dilaksanakan kan ya? Misal pas sedih sholat, tapi ada yang bilang, ih kamu datang ke Allah pas sedih aja. Nah itu gimana Kak? Oke, itu pertanyaan pertama Kak Lil. Oh, datang ke Allah pas sedih saja. Bentar ya. Sebenarnya gini ya, teman-teman kalau misalnya nemu, ini tips aja sih, kalau nemu ada orang ngomong sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, bukan gini sih, lebih ke jangan lihat konten dulu, tapi lihat konteks, gitu. Kayak dia nih sebenarnya mau menasehati aku, atau cuma mau nyindir doang, atau ini sebenarnya sahabatku atau bukan. Jadi kayak konteksnya dulu, di luar konten nih, antara konten apa yang dia katakan tuh benar atau tidak nih, kayak ngelihat konteks dulu gitu. Karena kadang-kadang kita semua tuh diambil gitu, semua tuh diresapi lagi. Sih berasa kayak wah, semua cercaan, semua hinaan, semua sindiran itu soalnya benar karena kita udah validasi duluan. Padahal kita harusnya validasi konteks dulu. Ini yang ngomong siapa? Ibaratnya kalau kasarnya, ya lu siapa bisa ngejudge gue kayak begitu, datang ke Allah cuma pas sedih doang, ibaratnya gitu ya. Nah sekarang gini, tadi tapi aku nggak nemu pertanyaannya mana tadi. Di Mungkin di atas ya. Iya, jam 5.49 tadi. Iya ya, Masya Allah. Oke, singkat aja gini. Kita datang ke Allah pas sedih aja, itu gimana cara ngelihatnya? Orang sedih ataupun bahagia atau apapun, itu aja sebenarnya label aja. Kalau sedih tuh gimana? Gini ya ibaratnya ya. Fitrah kita untuk mencari perlindungan saat kita terancam. Kalau lagi kita baik-baik aja, apakah kita minta perlindungan atau misalnya kayak biasanya sih enggak ya, biasanya fitrahnya begitu. Ibaratnya gini, kamu ngutang kalau lagi nggak punya uang atau lagi punya uang? Nggak punya uang. Ya udah, balikin aja ke dia. Emang kamu kalau lagi sedih nggak datang ke Allah? Ini kalau mau jahatnya ya maksudnya. Tapi kalau mau yang diplomatisnya gitu, gini apa ya? Aku berusaha untuk selalu menghadirkan Allah di saat apapun. Toh saat aku bersyukur, saat aku bahagia, aku tetap sholat, aku tetap mendekat sama Allah, aku tetap berbicara dan ngobrol sama Allah. Tapi memang ada kejadian-kejadian di mana lebih intens aja waktunya, lebih lama ngobrolnya sama Allah, lebih besar effortnya, karena itu sesuatu yang diberikan oleh Allah, rahmat rahmat sakit hati, rahmat apa? Karena Allah kangen sama aku justru. Allah pengen berlama-lama sama aku, makanya diberikan sebuah kesedihan biar aku berlama-lama. Fitrah kita, kalau lagi ada masalah kita curcol, ya kan? Kita fitrahnya begitu, tapi kalau lagi happy-happy kadang kita lupa sama Allah. Dan Allah tahu banget sama sifat manusia yang seperti ini. Makanya Allah kangen, pengen lama-lama sama aku, pengen aku deket, lebih deket.
Jadi kalau hal yang kayak gitu, ubah tuh jadi hal yang positif. Jadi bukan kamu datang pas sedih doang. Itu kan artinya spotlightnya di kita nih, ya kan? Apa namanya? Oh, aku datangnya cuma pas sedih doang sama Allah. Enggak. Justru Allah memberikan sifat seperti ini supaya deket terus sama Allah. Allah kan pengennya begitu. Bukan maksudnya spotlightnya terus nyalahin Allah gitu, enggak. Tapi kita tuh men-shift, apa namanya ya, membelokkan fokus. Bukan fokus di salah aku, yang cuma datang pas sedih. Oh, semua orang begitu. Kamu datang ke aku pas, ibaratnya, kamu minjem duit aku pas kamu punya uang, yang enggak kan? Ya, itu aja logika sederhana. Dan itu fitrah orang juga. Dan itu bukan sesuatu yang buruk. Justru Allah senang kalau kita datang kepadanya dalam konteks apapun. Emang Allah pernah bilang, kamu kamu kok datangnya pas sedih doang? Enggak. Enggak. Yang penting hasil apa, yang penting effortnya. Kita datang atau enggak? Kita berusaha mendekatkan diri atau enggak? Lagian coba urus urusanmu sendiri, bukan urus urusan sendiri sih, tapi tadi konteks lagi. Orang yang mengatakan itu emang beneran mau menasehati atau cuma kayak ya sindir-sindir aja sih. Beda Gitu. tipis. Beda tipis ya. Beda sama nasihatin. Ya, gimana Kak Elsa? Semoga kejawab ya. Insya Allah. Jawab ya. Semangat. Nggak kok, itu mah fitrah. Tenang aja. Iya. Oke, kita next aja ya karena ada banyak Oke. pertanyaan. Ini pertanyaan kedua datang dari Bapak Danang. Itu mau nanya saran aplikasi atau pakai apa buat ngefolder berbagai mood journal yang beragam kayak 2-3 bujang. Oh, tadi udah sempet ada di akhirnya Iya, aplikasi-aplikasinya Mas. kalau aplikasi untuk online itu carinya misalnya jurnal, ada daily journal, ada mood tracker, ada daily tadi ya. Itu banyak biasanya di Google, di Play Store. Cuma juga itu cocok-cocokan sama kita. Kadang ada yang nggak ada kategori ini, nggak ada kategori itu gitu. Jadi aku lebih suka nge-custom sendiri, bikin buku sendiri. Tapi kalau mau online bisa kayak gitu tuh. Kalau yang profesional tuh Notion ya, itu juga bisa sekalian buat productivity, aplikasi Notion. Atau sekedar Evernote yang cuma notes catatan doang juga nggak masalah. Yang penting Mm-mm. yang penting. Nah, oke, udah kejawab kah Bapak Danang? Iya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari username-nya Oksigen. Pain number kit itu bisa buat healing juga nggak? Yang mana? Sorry. Ini ada yang nanya, pain number kit itu tuh bisa buat healing juga nggak? Pain number kit. Iya, Aku baru dengar nih. Coba ya, tak lihat dulu ya. Paint by number. Gini, sebenarnya ini kan kayak hobi. Kalau nggak salah ini buat ngewarnain gitu ya, ngewarnain gitu ya. Ini kan sama, misalnya ada yang hobinya nyanyi, ada yang hobinya menggambar, ada yang hobinya apa. Nah, itu hobi itu membuat kita tuh shifting dulu. Jadi kayak keluar dulu dari aku agak sedih soalnya kalau ada musik-musik. Mungkin nanti dulu. Dari aku apa dari ini? Sorry. itu musiknya. Ini emang udah dari musiknya apa gimana? Oh, sorry ya. Iya, Aku agak distract soalnya kadang suka lupa. Mungkin nanti aja pas kelar ya. Gitu. Jadi ya kayaknya pain number itu bentuk hobi. Buat healing bisa karena dia akan membuat kita tidak langsung merespon suatu keadaan. Jadi sambil kita painting ya, ngewarnain, ngegambar atau apa, itu sebenarnya juga sambil apa namanya, kita tuh
apa ya namanya, meredakan, dan sambil ada proses berpikir juga tuh di situ, merileks gitu, ngerileksin diri gitu ya. Memang ini cara yang kayak lebih aman lah daripada mengkonfrontasi tadi, mengkonfrontasi benar-benar langsung nulisin masalahnya, langsung apa ya itu. Ini cara yang lebih lembut lah, lebih soft. Tapi ya insya Allah ini bisa kok. Segala hal yang bisa, segala hal yang itu halal, syar'i, pasti bisa ada nilai ibadahnya. Pasti bisa itu sesuatu yang bagus, yang baik. Yang tadinya mubah kan bisa jadi pahala. Semangat. Semangat. Kakak oksigen, ya ampun, maafin aku tidak tahu apa ya. Oke, next question dari Anissa Kalila. Nanya, kami nih bagi tips and trick ngejalanin mood swing pas lagi period baik biar hal yang positif. Ini sesuai pengalaman gue mau. Nah, ini juga kadang-kadang kita kebawa sama apa namanya ya, kata-kata orang dan mindset orang gitu ya. Kalau misalnya lagi itu udahlah jangan apa namanya, jangan aneh-aneh nanti senggol bacok gitu. Sebenarnya sih secara hormon memang itu secara sains juga sudah jelas ya, ada peningkatan hormon dan akan lebih sensitif, lebih peka gitu, lebih bukan emosian sih sebenarnya, bukan juga gampang kesel atau apa, tapi hormonnya aja. Tapi kan ada tarafnya gitu, ada levelnya. Segimana sampai orang sebenarnya biasa aja terus jadi julid gitu? Enggak kan gitu. Nah, kadang-kadang karena yang dibilang tadi, oh kalau misalnya lagi period gitu, mood swing. Jadi kita menjustifikasi diri kadang-kadang. Oh, aku lagi gini ya udahlah, lagi nggak enak juga gitu. Terus kayak kalau misalnya ada orang yang misalnya menyinggung diri kita, terus kita kayak oh iya boleh aku marah, aku kan lagi ini gitu, lagi itu gitu. Jadi kayak justifikasi malah. Nah, kalau tips and triknya gimana ya? Aku justru kalau ya apa ya? Aku kayak hari biasa sih justru ya, lebih kayak hari biasa. Eh, ya paling nggak terlalu pecicilan aja. Tapi aku malah seneng juga sih kalau olahraga atau apa itu masih tetap aja gitu. Malah kayak perlakukanlah seperti biasa gitu loh. Kadang kita yang lebay gitu. Kadang malah aku merasa bisa melakukan hal yang tadinya misalnya terpotong terpotong sholat gitu kan, terpotong waktu sholat. Oh, sekarang kan nggak terpotong waktu sholat nih, berarti aku bisa melakukan aktivitas itu gitu. Itu malah jadi kayak astagfirullah ya gitu, malah jadi seneng gitu, yeay bisa melakukan aktivitas ini, misalnya kayak apa perjalanan yang agak susah gitu ya, misalnya sholatnya atau apa, ya udah pas itu aja kan lagi nggak sholat jadi nggak ribet gitu. Aku mikirnya gitu. Kalau hal yang positif ataupun negatif gimana ya, itu kan hormon aja gitu. Kalau misalnya kita memang biasa biasa apa dari kebiasaan kita kan, kegiatan aktivitas kita sehari-hari biasanya juga positif, ya insya Allah mah nggak jauh-jauh dari situ juga kegiatannya gitu. Atau bahkan tadi cari yang kalau lagi hari biasa kagak bisa nih gue lakuin nah gitu. Iya sih, betul juga ya. Jadi kagak kepotong sholat. Oke. Nisha. Semangat ya. Semuanya selamat di luar ini ya, masuk period itu bisa ke bawah juga. Oke, next question dari kakak kita. Kakak kan. Nih kali ini kalau kita tuh milih diem pas kita tuh lagi bad mood dibanding milih marah saat lagi ketemu kumpulan orang-orang yang jadi alasan kita nggak mood dan kesel, itu gimana ya, itu salah nggak? Oh jadi enggak kok, bener, malah menjauhi dulu juga nggak apa-apa. Aku pernah kayak misalnya lihat namanya aja, ini bukan pas ngaji ya, ini grup dulu sebelum hijrah gitulah. Lihat namanya di grup aja udah kesel gitu, ih ngapain sih ya ampun, gitu ya. Yang tadinya gue lagi happy happy gitu ya, terus ngelihat namanya ada di chat grup tuh kayak gitu ya. Jadi mood itu tuh berubah, terus aku kayak ngerasa ih
Kalau dia bisa mengubah mood aku seperti ini, aku jadi kesel juga. Siapa dia bisa ngubah-ngubah mood aku yang tadinya happy terus jadi itu? Ih, penting banget sih. Nah, lama-lama aku kayak ngerasa, ya udahlah, jauhin aja dulu grup itu, jauhin dulu dianya, nggak usah lah banyak interaksi, kecuali emang ada amanah atau apa gitu kan, atau apa. Bener, itu boleh kok. Memilih diam juga boleh. Daripada kita misuh-misuh gitu kan jatuhnya. Bahkan kalau orang, apa namanya, anjurannya kan memang kita diem dulu. Orang tuh kalau lagi marah, itu sebenarnya dia cuma lagi pengen luapkan. Iya, Dia nggak minta solusi, dia nggak minta kita bales, dia nggak minta apapun, dia cuma mau meluapkan. Tapi kalau dia meluapkan ke tembok, dia merasa bodoh sendiri. Jadi dia luapkan ke orang, ke manusia lain. Gitu. Kita yang terkena luapannya ini gitu. Jadinya kayak antara ada dua pilihan, antara kita ke trigger ikut marah atau kita ngeliatin dia tuh kayak oh kasihan ya dalam hati gitu. Diem aja kita. Ntar juga kalau dibilang, kok lu diem aja sih? Ya ini lagi istighfar gitu. Biar dia nyadar sendiri, oh iya ya gue marah-marah ya gitu. Ya atau kayak bilang, ya kadang-kadang itu aja kayak nggak perlu gimana. Mereka kayak kadang cuma mau didengerin, kadang cuma kayak gitu. Atau misalnya lagi apa dengan alasan kita nggak mau dan kita itu wajar banget. Nanti kalau sudah agak dingin, sudah agak gimana, kita balik lagi baru boleh. Atau bisa didiskusikan ke dianya boleh. Gitu. Kalau dulu soalnya aku tuh juga responsif orangnya kan. Apa orang ngomong apa, langsung senggol bacok. Tapi lama-lama tuh kayak jadi, lama-lama bukan dalam tanda kutip tega ya. Tapi kalau udah ibaratnya hal yang, oh ini nggak worth it untuk terus-terus menjadi penyakit di hatiku. Yang apa yang tadinya kita nggak enak ngomongin ke orang, itu kita jadi punya mindset lain. Insya Allah aku ngomong kayak begini bukan dalam rangka untuk menyakiti hati dia, tapi nasihat buat dia karena dia melakukan ini setiap kali, setiap hari sama aku, terus ini membuatku begini-begini dan mungkin kalaupun dia benci sama aku karena aku memberitahu hal yang ini kepada dia, setidaknya dia akan masuk ke dalam otaknya itu, ke dalam pikirannya dan dia mungkin nggak akan melakukan itu kepada orang lain lagi. Kadang-kadang mungkin perlu kita menyadarkan orang yang tidak sadar bahwa dia tuh ngeselin gitu kan jangan-jangan dia nggak sadar karena semua orang nggak enakan sama dia gitu Iya. semua orang jadi nggak ada yang ngomong sama dia Tapi aku cuma salut yang sih gitu ada levelnya. Mm-mm. pas lagi marah ya, Mama. Susah Iya loh pas itu lagi marah tuh rasanya. karena aku Nah, juga pernah kan dalam hal yang kayak gitu ya sampai orang tuh maksudnya ini bukan anak ngaji jadi wajar aja ya gitu ya ya misuh-misuh dianya ngomong ini ya bla 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 udah kayak sok-sok mau pergi lah mau ngeblok atau apa gimana ya udah kita diem aja oke fine yang penting aku udah kasih tahu ibaratnya kayak begini 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 aku mah biasa kalau berteman tuh kayak begini begini ya ada prinsipnya kita harus membuat nyaman satu sama lain kalau memang nggak nyaman atau nggak cocok ya maksudnya ada hal yang kamu tidak suka dari aku berarti kan tidak nyaman nih ya mungkin kita cocoknya dengan berteman dengan orang lain itu fine fine aja bebe aja gitu mungkin orang tuh kaget gitu loh kok kayak gitu sih biasanya orang tuh nggak enakan biasanya begini biasanya begitu gitu kan biasanya tapi kita jadi muslim berbeda iya, ya. malah dianya nanti lama nih itu kan egonya dulu yang bermain kan gengsi sok-sok dia yang meninggalkan sok-sok dia yang marah-marah ke kita nanti udah agak lama nih dia juga merasa ih gue sebenarnya ya gitu kayak nanti dia yang mengemis-ngemis justru sok-sokan apa namanya kayak pura-pura nggak terjadi apa-apalah baik-baik lah lalala gini 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 kita kasih kesempatan terjadi lagi ya dan terjadi lagi gitu ya kita tinggal ini kan aja kita juga jangan membuat diri kita terjebak dalam hal yang tidak menyamankan dan membuat diri kita justru punya penyakit hati yang lebih besar yang ngapain hidup kita udah singkat jebakin diri ke ibaratnya dalam tanda kutip lingkungan toksik itu kan termasuk apa namanya free will kita
Siap, noted sekali Kak Kalau Lina. udah bisa dakwah, kalau udah bisa lebih sabar, nggak apa-apa. Iya ya. Oke guys, sama-sama bisa kita. Hmm. Oke, next question mah banyak juga ya pagi ini. Ini dari Kak Audi. Gimana ya Kak caranya supaya diri bisa siap dan menerima omongan atau kritikan orang? Padahal sebelumnya udah berusaha buat bisa legowo, tapi pas actionnya jadi kayak nggak terima atau denial. Oke, Iya, Kak. karena syaiton itu akan mengganggu kita setiap saat, tidak hanya saat orang itu ngomong ke kita. Mungkin kemarin atau omongan orang tua kita 10 tahun yang lalu, mungkin kemarin kita nggak merasa apa-apa atau biasa aja, tapi hari ini jelek gitu kok kayak keinget jelek. Jangankan yang terjadi baru kemarin atau yang 10 tahun lalu, yang berapa itu kalau keingat, ke-trigger, diganggu-ganggu sama syaiton itu bisa jadi keluar lagi. Makanya lebih baik dalam tanda kutip ya, konfront atau tuliskan atau keluarkan, elaborate, selesaikan karena itu semua tuh omongan orang, kritikan, permasalahan, pergalauan apa semua itu sesuatu yang kayak benang kusut di otak kita. Nanti kapan kekusutan itu keluar, itu akan mengganggu kita lagi hari ini. Yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan, kita urai satu-satu. Dan itu kayak duri, sakit, susah, capek, bikin nangis. Bahkan kalau yang terapi psikolog itu sampai ke badan, psikosomatis namanya. Sampai ke badan sakit. Cuma nulisin kejadian trauma dia sakit sampai semingguan tuh sakit badannya. Karena itu ngefek banget. Tapi lebih baik secara paksa kita lakukan itu sekali kita sakit, setelah itu kita berdamai. Mau ada trigger seperti apapun, mau keinget pun, kita udah berdamai, memaafkan, kita udah biasa aja. Tapi kalau kita terus-terus kayak merasa, oh itu ya udah lalu doang atau apa padahal masih ada yang ngeganjel, kapan nanti nge-trigger akan memicu itu kita bisa kerasa lagi, nggak terima lagi, denial lagi. Berarti itu belum fix. Caranya untuk apa siap tambah ilmu. Kayak tadi tuh, qada Allah, terus ternyata omongan orang itu tidak selalu benar, tidak semua omongan orang tuh benar, karena dia kurang ilmu, karena dia emosi, karena dia tipe orangnya kayak begitu, jadi kita memaklumi. Kalau kita nggak punya ilmu tentang apa namanya psikologis manusia ibaratnya gitu ya kita akan nerima semua. Kadang-kadang gini deh, kita balik lihat ke diri kita sendiri. Kita mau nggak sih kalau salah ngomong kita dimaafin, dimaklumin? Ya saat itu aku ngomong kayak gitu karena aku belum tahu ilmunya. Dan itulah yang kita lakukan kepada orang lain. Oh dia tuh belum ngaji, makanya dia ngomong kayak gitu, makanya dia kritik aku kayak gitu, kamu udah umur segini kok belum nikah, bla 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 bla. Kita udah tahu nih dengan segala cerita bahwa Asiyah yang menikah dengan Fir'aun lah, ada sahabiah yang tidak menikah sampai dia meninggal lah, nanti di surga kita juga akan diberikan pasangan. Itu kan semua maklumat itu ya, informasi dan ilmu. Itu yang akan memerangi kritikan orang, memerangi omongan orang. Oh, tidak begitu Ferguson, gitu aja kayak enggak kok, enggak kayak gitu, tenang santuy aja. Jodoh itu udah disiapin sama Allah. Aku santuy, kamu kok santuy gitu sih? Ya daripada aku berusaha pacaran tapi malah jadi kagak berkah, lebih baik saya menunggu dalam ketaatan gitu. Jadi gampang itu ngejawab orang pun gampang, merespon pun gampang, karena kita udah punya ilmunya gitu. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana kritikan yang membangun, mana kritikan yang tidak berdasarkan apa-apa, mana omongan yang cuma judes julit doang, ngiri doang, mana omongan yang memang menyadarkan kita gitu. Jadi antara legowo atau tidak legowo itu berdasarkan ilmu. Cari tahu aja, bener nggak sih aku kayak gitu? Aku kok dibilang baperan sih? Tanya musrifah kita, tanya ustazah kita, emang aku baperan? Tanya orang lain, tanya diri kita sendiri, emang aku baperan? Terus 90% teman kita bilang, enggak kok kamu biasa aja santuy. Oh, dia kali yang kurang mengenal aku. Jadi kita eh,
bukan legowo lagi, tapi kita mematahkan gitu jadinya. Tidak valid ini kata-kata orang gitu. Iya, jadi Nggak tahu ya kalau nyambung apa enggak nih sama Kak Audi. Soal nggak ngejawab. tapi bener sih ilmu adalah kunci. Bener banget sih. Oke, Kak Audi, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, ini last question. Oh iya, ngejawab tuh katanya Kak Mila, Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Last question dari Kak Apri Aniningsih. Kak Mimi, aku pernah coba ngisi mood tracker kolom untuk setahun. Debak setahun. Guys, Masya Allah. pertama, merasa nggak cocok Mm-mm. sama daily journal. Itu gimana ya? Gimana motivasinya bisa disiplin sama daily journal atau tetap stay di weekly journal aja, Kak? Terima Mm-mm. kasih. Tadi, balik ke yang memudahkan dan menyenangkan. Jangan membebani diri. Kalau sekarang nyamannya weekly, stay di weekly. Nanti lama-lama bosen. Ih, aku pengen nulisnya tiap hari. Nanti kita sendiri yang pengen balik ke daily journal. 3 bulan pertama keisi, nggak masalah. Mau 3 bulan, mau 3 hari, mau cuma 1 jam doang kita termotivasi nulisin jurnal, tulis aja. Mau besoknya nggak dilanjutin lagi, nggak apa-apa. Lusanya lanjutin lagi. Allah aja memberikan pintu taubat setiap saat. Lah masa kita ke diri kita sendiri tega betul gitu ya. 3 bulan itu udah pencapaian banget. Jangan memberatkan diri kita sendiri. Kadang tuh banyak orang tuh yang too hard on themselves. Kadang-kadang kita tuh selalu melihat yang tinggi. Dia tuh bisa konsisten setiap hari begini begini begini. Aku belum bisa ke sana. Kadang kita perlu lihat ke bawah. Kadang perlu lihat diri kita sendiri di masa lalu. Dulu borok gue nulis jurnal, curhat sama orang aja susah, nggak bisa loh. Sekarang aku udah bisa ngejurnal walaupun 3 bulan. Kesuksesan kita 3 bulan itu jadikanlah motivasi. Berarti kalau aku mulai lagi sekarang, insya Allah banter-banter sebulan pun aku bisa, karena dulu aku pernah melakukan dan sukses 3 bulan. Jadi bawa ke positif. Kalau kita terus-terus akan, makanya juga aku kurang setuju dengan yang kayak goal oriented. Misalnya 5 tahun ke depan aku mau gajinya gini, 1 tahun ke depan aku mau jurnalku ada 10 buku. Kalau goal orientednya kayak begitu, nanti tercapai, iya tercapai. Tapi setelah tercapai, nggak ada lanjutannya. Orang udah tercapai, what's next? Dan rasanya kurang manis. Kita mau manis itu setiap hari, setiap saat. Gitu. Alhamdulillah, aku pernah dulu 3 bulan. Walaupun sekarang nggak dilanjut, kita nggak perlu compare diri kita dengan 3 bulan lalu. Kalau kayak begitu, aku akan terus merasa kurang. Dulu aku bikin konten tiga konten sehari, 4 konten bahkan. Sekarang boro, udah 3 bulan kagak ada konten satu pun. Terus apakah aku sedih gitu ya? Aku apa begini? Enggak. Itu justru dulu aku bisa ngonten tiga kali sehari. Sekarang insya Allah kalau aku coba ngonten lagi sekali mah bisa, karena kita percaya dulu kita pernah melakukannya, bisa. Mau stay di weekly journal dulu nggak apa-apa, santuy. Nanti pas udah terbiasa terus kayak aduh bosan pengen daily daily lagi, dan kita udah punya kepercayaan diri. Dulu aku pernah kok 3 bulan nggak non-stop. Insya Allah dengan motivasi itu jadinya sekarang 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan cuma 1 bulan pun it's okay. Allah nggak lihat kuantitas, tapi effort. Semangat, Apri, Masya Allah. Ya, semangat Kak Apri dan kita semua ya. Masya Allah jawaban-jawabannya ya. Ya Alhamdulillah, ini ada yang kelewat nggak ya? Bisa ada yang kelewat. Tapi insya Allah sih udah dibacain semua ya. Oh, Iya, sambil buka juga. Kak Apri suhu. Suhu ya kata Teh Syai. Masya Allah. Iya. Ini, wah, lucu-lucu lagi jurnalnya aku suka. Wah, Masya Allah. Kapan-kapan lah Kak Afri yang sharing ke kita ngejurnalnya. Masya Allah. Ya, aduh aku bingung nih mau nutup pakai apa ya.
kayak dari tadi terhempas terus sama omongan Kak Mimi nih. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, banyak ilmu baru yang kita dapetin pagi ini ataupun apa ya, pengingat ya, jadi reminder buat kita semua. Karena ya dari aku baca chat juga sambil baca chat kan kayak tertampar tertampoknya sama aku juga gitu. Ya, ya intinya ya kita mulai lagi journaling kita apa ya, kita biasain lagi nulis ya karena ini bisa jadi salah satu jalan buat mendekat ke Allah ya. Bismillah. Back on the track. Stay on the Paling track. closing statement aja, pilihlah potensi pahala kita yang terbesar dan termudah dan termenyenangkan. Karena kalau itu mudah, menyenangkan, besar, insya Allah kita tuh mau lagi bad mood, lagi nggak ini, lagi nggak mau, kita tetap akan lakukan. Ibaratnya kalau aku mau lagi bad mood atau apa, atau dalam keadaan apapun, ngegonjreng itu akan selalu menyenangkan. Nah, gimana nih caranya supaya itu menjadi pahala? Oh, bikin lagu Islami. Teman-teman sukanya apa? Teman-teman senengnya ngapain? Menyenangkannya apa? Suka ngegambar, suka menulis, suka apa? Itu buatlah menjadi potensi pahala. Dan journaling ini selalu menjadi rujukan terapi gitu di manapun, di psikolog manapun, dengan beragam jenisnya. Journaling, mood journal lah, diary lah, atau jurnal apa itu selalu ini tuh jadi tools. Dan insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, mudah, dan besar pahalanya. Tadi tafakur, mencakup muhasabah, mencakup percakapan dengan Allah, mengenali diri sendiri. Ini tuh sebenarnya ladang banget gitu buat teman-teman nih. Mau suka nulis ataupun tidak suka nulis, intinya tuh perekaman, rekam jejak. Di record, self talk aja, ngomong di VN nih kayak gini. Aku punya satu grup, cuma isinya diriku sendiri, nge-VN kadang-kadang tiap hari gitu, misuh-misuh gitu kan, ngomong apa gitu. Itu yang penting rekam jejak. Nanti itu membuat kita berpikir, membuat kita menganalisis, memproses. Dan justru itulah ladang pahala kita. Ujung-ujungnya, jangan-jangan malah journaling itu adalah nanti yang membawa kita ke surga. Itu yang akan ibaratnya ya pelicin ya, pemicu kita untuk membuat sebuah keputusan yang tadinya kita nggak terpikirkan. Menurunkan ego kita, meluapkan emosi dan perasaan kita. Karena kadang-kadang tidak semua manusia bisa kita curcolin, ya kan? Tapi sebuah buku dan ditemani Allah dan malaikat, insya Allah saat kapanpun standby. Gitu, teman-teman. Insya Allah itu bisa jadi wasilah buat teman-teman juga, gitu. Kalau ada kesulitan atau apapun, bisa kita diskusiin bareng-bareng, gitu. Bisa kita journaling bareng-bareng. Kalaupun ada cara lain, teman-teman bebas. Yang penting rekam jejaknya sebelum Lauhul Mahfuz, apa tuh, catatan di Lauhul Mahfuz itu diperlihatkan ke kita udah punya preview, udah punya draft nih. Saya tahu kok, gitu. Jadi nggak blong banget gitu ya, gitu. Pas nanti di hari akhir. Semangat. Iya, semangat. Jadi ingat kata Sajang Nim pas before 30 kemarin ya, beasiswa ke surga banyak. tinggal milih mau yang mana. Dikuatin lagi nih tadi kami ya, pilih yang paling menyenangkan dan kita suka. Iya, Masya Allah ya. Semangat teman-teman semua. Wah, jam 7 ya. Sekarang udah 2 jam lebih. Berapa jam sih, Duh? Matematikanya gimana nih aku? Iya. Langsung aja kali ya kita. Oh ya, closing statementnya udah ya kali ya tadi. Kali lah. Oke teman-teman, makasih banyak jazakumullah khair buat Subuh People yang udah menemani segmen Dirjaya dari awal tadi jam 5 ya kita open gate-nya. Sampai sekarang jam 7 masih bertahan 39 orang. Wow, Pak. Semoga banyak hikmah, banyak insight yang bisa diambil dari pemaparan, penjelasan dari sharing Kak Lila di pagi ini. Dan semoga ini jadi apa ya? Jadi titik
titik semangat, titik balik kita buat semangat lagi ngejurnalnya ataupun ngelakuin hal-hal positif yang lain. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Teteh? Belum ditutup? Jangan lupa sarapan. Simple but deep ya guys. Jangan lupa sarapan, iya betul. Buat yang lagi nggak Suara tahu. kuyuk aku kedengeran ya? Berasa terpanggil. Ya, oke. Yuk, teman-teman kita tutup dulu dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, ada pengumuman sedikit, jangan lupa nanti jam 10 ada segmen Romance is bonus book. Aku salah nggak nih? Ya nanti ada buku Insecurity ya. Insecurity is my middle name by Kak Alfi Syahrin ya yang bakal dibacain sama tim Romance is bonus book. Bener gak sih romance atau yang satu lagi? Ya dan jangan lupa Benar ya. sekali. Oke, betul. Sore ada zikir petang seperti biasa di grup ya, bukan di sini. Dan Full House, Full House aku belum nanya ada atau enggak. Oke, nanti kita tunggu aja ya buat Full House Korea bakal ada atau enggak. Tapi kayaknya sih ada. Oke, sekian dari aku, dari Kalila, dari Teteh, dan dari kita semua. Tim Vagabond ya. Makasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di pekan berikutnya dengan sesi yang berbeda. Oke, aku kembalikan lagi ke Ibu Operator sekaligus tim jamin kita semua. Berdoa yuk. Doa apa teh? Doa penutup. Oh udah. Udah? Belum gitu ya? Oke, doa lagi deh. Doa kafaratul majelis ya. Aku lupa tadi udah atau belum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.